Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. 8 kita adalah bajingan tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Rocky Gerung kembali menuai sorotan, menuai kritikan tajam, bahkan sampai ada warga yang melapor karena memang beliau mengatakan bahwa Pak Prabowo presiden tolol. Iya, ini benar-benar sangat disayangkan bagaimana seorang yang katanya memiliki ilmu yang sangat tinggi, ahli filsafat, dan lain-lain, tapi kok begini cara kritikannya. Iya, memang kalau saya memandang kritikan-kritikan seperti ini memang esensinya hanya ke menjatuhkan tanpa memberi solusi, dan memang ini sangat digemari oleh pihak-pihak yang memang tidak suka dengan posisi dan jabatan Pak Prabowo pada saat ini. Benar-benar sangat miris ketika kita melihat orang yang dianggap ahli justru mencaci maki pemimpin di negara ini, sedangkan dia pun hidup di muka bumi Indonesia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua, ada apa di balik ini semua? Kita tahu bahwa Rocky Gerung sebelumnya memang sangat vokal sejak mengkritik Pak Jokowi. Namun ketika Pak Jokowi pada saat itu, Pak Jokowi tidak mengindahkan kritikan-kritikan dan membiarkan saja. Dan di era kepemimpinan Prabowo Subianto, sepertinya ini sangat dan sedikit berbeda. Karena memang Pak Prabowo tidak bisa sehalus Pak Jokowi. Pak Prabowo seperti yang kita kenal, orangnya sangat-sangat tegas dan lugas, dan tentu saja Pak Prabowo tidak mengenal kompromi. Meskipun kita tahu bahwa demokrasi siapapun berhak berpendapat, namun bukan berarti beliau menerjang batas-batas moral yang ada di negara ini. Dan kita melihat bagaimana RG sepertinya panen karma, seperti yang dikatakan oleh banyak media. Kini Rocky Gerung disinyalir dilaporkan. Pantauannya ke Rocky Gerung. Gara-garanya pada pidato di hari ulang tahun Nahdlatul Ulama pada 5 Februari, Prabowo bilang dia tahu ada yang menyebutnya bajingan tolol. Menurut Prabowo, dia belakangan ini menerima banyak kritikan dari banyak pihak. Jangan kira kami ini bodoh, ujarnya. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol. Nggak apa-apa, katanya. Saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh, ujarnya lagi. Tapi justru karena dia tidak menyebut nama, berbagai spekulasi pun muncul. Salah satu yang tertuduh adalah Rocky Gerung. Masalahnya, tak lama sesudah Prabowo berpidato, muncul sebuah cuplikan video yang menampilkan Rocky seolah mengatakan Prabowo bajingan tolol. Dalam video itu, Rocky berkaos hitam mengatakan, saya sekarang tidak ragu-ragu mengatakan, presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Bahkan dia bilang, kalau di gedung di mana dia bicara dipasang foto Prabowo dan Gibran, maka apa nggak mules kita setiap hari, katanya. Ada rasa mual secara psikologis, ujarnya lagi. Masih ada sih ucapan-ucapan berikutnya. Tapi apa yang saya kutip tadi sudah cukup rasanya untuk menjelaskan mengapa sebagian pihak menganggap Rocky memang kini menganggap Prabowo sebagai bajingan tolol. Tapi pertanyaannya, benarkah Rocky mengarahkan hinaannya kepada Prabowo? Benarkah yang disebut sebagai presiden ke-8 itu adalah Prabowo? Dia memang tidak menyebut nama karena menurutnya halayak tentu sudah tahu siapa yang dimaksud. Masalahnya, kita tahu semua bahwa presiden ke-8 Indonesia adalah Prabowo. Jadi kalau yang dia katakan sebagai bajingan tolol itu adalah presiden ke-8, ya itu adalah Prabowo. Rekaman pidato tersebut ternyata bukan berasal dari peristiwa baru. Paling tidak pasti itu diucapkan setelah Prabowo Gibran resmi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Buktinya, dia menyebut akan dipasangnya foto Prabowo dan Gibran di gedung di mana ia berpidato. Memang kemudian ketika dikejar wartawan belakangan, Rocky mengatakan bahwa yang dia maksud sebagai bajingan tolol adalah Jokowi. Semua orang tahu konteksnya bahwa saya mengucapkan istilah bajingan tolol itu pada Presiden Jokowi karena kebijakan dia yang tidak masuk akal, katanya. Wartawan kemudian sempat bertanya, apa Pak Rocky nggak berani kritik Pak Prabowo? Rocky menjawab dengan pertanyaan balik, apakah Prabowo Subianto itu ijazahnya palsu? Apakah Prabowo Subianto itu punya ambisi untuk meneruskan kembali proyek-proyek Jokowi? Apakah Prabowo Subianto ingin menambah kereta cepat? Apakah Prabowo Subianto ingin membangun istana untuk kepentingan dia sendiri? Tambahnya lagi.
Rocky juga menyatakan ia melihat bahwa Prabowo Subianto mulai mengambil jarak dari pemerintahan Jokowi. Masuk di akalkah jawaban Rocky? Sangat mungkin begitu. Sangat mungkin dia tidak menghina Prabowo tapi Jokowi. Selama ini Rocky memang dikenal sangat membenci Jokowi. Awal 2024 lalu, dia bahkan pernah meramalkan Jokowi akan digulingkan pada Agustus 2024. Rocky memang juga diketahui pernah menyebut Jokowi sebagai bajingan tolol pada 2023. Dia bicara itu dalam konteks kritiknya terhadap pembangunan IKN. Saat itu bahkan tim hukum PDIP sempat melaporkan Rocky ke polisi. Selain dari PDIP, Barreskrim ketika itu mencatat ada 25 laporan polisi lainnya yang dilayangkan terhadap Rocky. Namun, PDIP pada Desember 2023 mencabut laporan tersebut. Ini nampaknya terjadi karena hubungan PDIP dan Jokowi sudah patah arang. PDIP sudah menganggap Jokowi adalah pengkhianat sesungguhnya terhadap PDIP. PDIP menjelaskan mereka mencabut pelaporan terhadap Jokowi karena sikap sang presiden beberapa waktu belakangan telah berubah. Menurut PDIP, Jokowi saat itu lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarganya ketimbang rakyat. Oleh sebab itu, mereka menilai seluruh tindakan Jokowi adalah pelanggaran hukum dengan melakukan segala cara untuk tetap berkuasa. PDIP juga menegaskan tidak ada perintah langsung dari Jokowi untuk membuat laporan tersebut ke Barreskrim Polri. Namun karena saat Rocky menghina Jokowi, sang presiden merupakan kader PDIP, maka PDIP menilai sudah sepantasnya pelaporan dilakukan oleh tim hukum. Sekarang kembali ke Rocky. Tokoh kontroversial ini memang membenci total Jokowi dan sangat mungkin dia memang salah menyebut kata presiden ke-8. Seharusnya presiden ke-7, tapi yang terucap adalah presiden ke-8. Tapi kembali, pertanyaannya adalah, kalau begitu, siapa yang dimaksud Prabowo sebagai orang yang menyebut dirinya bajingan tolol? Apakah orang itu memang Rocky? Dalam hal ini menarik juga untuk mempelajari hubungan Prabowo dan Rocky. Bagi Prabowo, Rocky bukanlah orang yang jauh-jauh amat. Pada 2019, Prabowo sempat menyebut nama Rocky sebagai salah satu calon anggota kabinetnya kalau Prabowo menang. Ketika itu hubungan Prabowo dan Jokowi memang berseberangan. Banyak tokoh-tokoh pembenci Jokowi turut disertakan dalam daftar nama calon menteri di kabinet Prabowo. Di masa penyusunan kabinet Prabowo pada akhir 2024 yang lalu, nama Rocky juga kembali disebut. Beredar kabar ketika itu bahwa Rocky akan jadi salah satu menteri. Tapi belakangan berita itu disebut sebagai hoax. Bagaimanapun tetap bisa dibilang, nama Rocky masih ada dalam bayang-bayang Prabowo. Lantas apakah sekarang hubungan itu sudah memburuk? Apakah saat ini Prabowo sudah bersikap curiga pada Rocky? Tentu saja hanya Prabowo yang bisa jawab. Tapi kelihatannya kalau Rocky terus menghujat Jokowi, Prabowo tidak akan terlalu berkenan. Saya tetap melihat Prabowo sangat menghormati dan menghargai Jokowi. Prabowo dan Jokowi adalah dua sahabat. Prabowo juga misalnya diketahui berkomentar tentang hinaan Rocky terhadap Jokowi pada 2023 itu. Ketika itu Prabowo menganggap Rocky keliru, mengeluarkan pernyataan seperti itu, mengingat Rocky adalah seorang intelektual dan akademisi. Prabowo mengatakan bahwa selama dia berada di kabinet Jokowi, dia melihat bahwa semua pengarahan Jokowi dilakukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu dia tidak melihat bahwa Jokowi layak disebut sebagai bajingan tolol. Kelihatan sekali Prabowo tidak nyaman kalau kawannya melecehkan Jokowi. Dalam pandangan saya, memang sudah saatnya Rocky bersedia sekarang lebih menahan diri untuk tidak menggunakan kata-kata kasar terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Saya tahu Rocky menjadi sangat terkenal karena kekurang ajarannya. Kekasaran dia itu menambah viewers dan popularitasnya. Tapi untuk kepentingan kita semua, barangkali lebih baik Rocky menahan diri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Contoh media massa yang kalau memberitakan sesuatu seenaknya, yaitu inilah.com. Sebelumnya inilah.com pernah disomasi oleh Agung Sedayu Group karena dia memberitakan soal pagar laut dengan berita yang bukan sesungguhnya. Oke? Maka dia disomasi. Tapi ya enaklah media di Indonesia ketika disomasi, dia cuma memberikan hak jawab saja. Coba kalau saya
memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, saya mungkin disomasi langsung pakai undang-undang ITE. Nah, kita lihat nih ya, inilah.com pernah memberitakan bahwa begini katanya, 10 tahun belakangan belanja negara terus meningkat tanpa perhitungan yang matang, dan kini kita membayar harganya, ujar Khatib Basri, mantan Menteri Keuangan. Padahal kita lihat di atas tuh, Khatib Basri bilang, saya tidak pernah memberikan wawancara seperti ini. Artinya inilah.com main seenaknya memberikan berita. Nah, inilah, kalau orang main percaya saja pada inilah.com, framingnya adalah, wah, negara ini main seenaknya aja belanja, kan gitu ya. Wah, ini kurang ajar ya. Oke lah, nah kita lihat lagi nih, Media Tempe ya. Media Tempe ya. Kita tahu 5 Februari USAID resmi ditutup. Nah, oleh karena itu, Media Tempe ya, Tempo lah maksudnya ya, sahamnya anjlok terus. Itu berapa tuh? 136 ya. Padahal ketika saya rekam video ini, harganya di bawah 136 lagi. Wah, kita lihat nih grafiknya nih ya. Sebelumnya itu kita lihat dulu nih beritanya, kan Tempo juga yang beritakan ya. USAID resmi ditutup ya. Staf diperintahkan kembali ke Amerika Serikat paling lambat Jumat. Wih, ya kan? Paling lambat Jumat disebut. Ya. Aduh, sudah lewat Jumatnya. Nah, ini dia nih grafiknya ya, tuh turun ke bawah dan turun lagi waktu saya merekam video ini. Mantap ya, Tempe. Nah, Deddy Nur mencuit begini. Dulu pendukung fanatik, maksudnya pendukung fanatik Jokowi. Sekarang penolak paling keras. Kisah yang berakhir di titik nol ini. Ada satu ironi politik katanya yang sulit diabaikan ya. Mereka yang dulu paling bersemangat mendukung proyek IKN. Siapa itu? Anda lihat tak? Ganjar membawa para pendukungnya ke titik nol Nusantara, yaitu di IKN ya. Dia paling semangat dukung proyek IKN. Kini berubah haluan menjadi penentang paling vokal. Apa yang berubah? Iya kan? Jadi fakta ini ya menunjukkan, nah ini dia, karena ada kekecewaan ya, karena skenario politik yang mereka bayangkan yaitu menang dalam sekali putaran tidak berjalan sesuai harapan ya. Mereka percaya diri dulu ya bahwa calon yang mereka usung, yaitu si Ganjar itu ya, akan menang. Dan proyek IKN adalah simbol kemajuan katanya. Legasi besar Jokowi yang harus didukung penuh. Ya kan? Ganjar merasa waktu itu didukung oleh Jokowi. Maka dia bilang ini proyek besar Jokowi yang harus didukung penuh. Ya, mungkin mereka yakin waktu itu Jokowi menyokong penuh mereka dan kemenangan mereka adalah kepastian. Padahal mereka kecelek, cuma dapat 16%. Ya, kenapa Jokowi tidak pilih Ganjar malah mendukung Prabowo? Dan ketika hasil pemilu diumumkan, jelas yang menang Prabowo, bukan Ganjar ya. Jadi angan-angan mereka itu berhenti di titik nol ya, secara harfiah dan politis ya. Ya, jadi IKN yang dulu dilulukan ya, kini dikutuk habis-habisan, seolah bukan lagi proyek nasional, tetapi peninggalan seorang Jokowi yang tidak perlu diteruskan. Jahat kan ya, jahat banget ya. Padahal sejak awal IKN bukanlah proyek personal, melainkan cita-cita besar untuk pemerataan pembangunan Indonesia. Jadi begitulah politik, bukan soal prinsip, tapi seringkali tentang siapa yang sedang diuntungkan ya. Dulu mereka mengklaim sebagai pendukung setia Jokowi dan IKN ya, tapi sekarang mereka mendadak menjadi pembela rakyat, tanda kutip. Rakyat yang mana? Rakyat 16% ya, yang menolak proyek yang dulu mereka dukung sendiri secara berapi-api ya. Itulah dia ya, mereka yang angan-angannya berhenti di titik nol. Lucu dah. Nah, Partai Sosmed menanggapi cuitan Deddy Nur tadi. Dia bilang apa? Di foto ini ada satu orang yang kaya karena dapat proyek di IKN, tapi sekarang teriak-teriak anti IKN dan mencaci maki Jokowi. Itu ada tanda panah itu orangnya tuh ya. Ya aduh ya. Tadi juga ada di cuitan Deddy Nur. Nah, kemudian Alex juga mencuit soal IKN. Dulu lobet si 16% itu ya, dan buzzer-buzzernya puji-puji Jokowi dan IKN. Tetapi setelah lobet KO yang dengan sangat memalukan cuma dapat 16% ya di Pilpres 2024, mereka kecewa dan marah.
lalu menyerang secara masif dengan fitnah dan cacian kepada Pak Jokowi dan IKN. Mungkin teman Anda ada yang kayak begini ya. Dulu dia bangga-banggakan Pak Jokowi dan IKN, sekarang dia kutuk yang namanya Jokowi dan IKN. Nah, itu ada beberapa berita, kita lihat aja di sini nih ya. Ini contohnya ada cuitan sebelumnya dari Husnul Khotimah ya. Apa dia bilang? Sekarang Husnul Khotimah ini ya salah satu pembenci Jokowi. Dia bilang apa? Lanjutkan IKN bersama Ganjar, lanjutkan hilirisasi sektor tambang bersama Ganjar, lanjutkan bangun infrastruktur yang merata di seluruh NKRI bersama Ganjar, ya kan? Lanjutkan radikalisme bersama Ganjar. Jadi yang pertama yang dia bilang apa? Lanjutkan IKN bersama Ganjar. Begitu Ganjar kalah, dia caci maki IKN, ya. Dia bilang di sini retweet jika setuju program dan keberhasilan Jokowi. Wah, dia bilang apa? Ini dia nih Ganjar, penerus sejati program Jokowi. Begitu kalah, pencemooh Jokowi nomor wahid, ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya, juga Husnul Khotimah ya. Kami orang Kaltim akan mengingat ini selamanya. Dia bilang apa itu ya? Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Muldoko dan semua pihak yang mendukung. Untuk kadrun yang terus menolak IKN ke laut aja. Dulu mereka menganggap orang-orang yang tidak mendukung IKN atau menolak IKN dianggap kadrun. Ke laut aja. Sekarang mereka jadi kadrun, ya. Dikatakan di sini Muldoko jamin IKN tak akan jadi mangkrak. Tapi sekarang mereka bilangnya mangkrak. Itulah Husnul Khotimah, ya. Mantap ya. Oke deh. Nah, kemudian waktu kampanye Ganjar jualan IKN katanya, kata Brigadir JM ya, karena yakin menang satu putaran. Sampai basar-basarnya, tadi ada fotonya kan ya, diajak tamasya ke IKN. Ternyata keok cuma 16%, terus sakit hati dan berharap IKN mangkrak. Susah emang gerombolan tikus got katanya. Lucu juga ya. Nah, di sini juga Brigadir JM mencuit, wow, ada tersangka bandar judi online Tony Apriliantoni saat Ganjar berkunjung ke IKN bareng basar-basarnya. Dikasih tahu tuh yang bertanda panah 7 Desember 2023, waktu dia yakin nih bakal menang satu putaran. Paham kan dari mana asal dana para basarnya? Nah, ngerti kan maksudnya ya? Udah deh ya. Nah, ini nih fotonya saya perbesar tuh ya. Titik nol Nusantara terus ada tanda panah. Nah, itu tuh ya, basar judi online ya. Bukan basar, sorry, bandar tadi katanya Brigadir JM. Yang kaya raya gitu ya. Nah, kemudian CNN Indonesia bilang Banggar DPR sepakat anggaran IKN diblokir. Kan kita tahu anggaran kan lagi diblokir ya, kan sudah saya bahas ya. Itu disusun ulang karena Pak Prabowo minta penghematan sekitar 300 triliun. Setelah disusun ulang akan diserahkan ke DPR untuk disetujui, ya kan? Nanti baru dibuka lagi, ya dong. Ya kan? Tapi CNN memberitakan seakan-akan Banggar DPR sepakat anggaran IKN diblokir, tidak mendesak katanya ya. Nah, Ewing bilang apa? Yang diwawancarai cuma 2 anggota Banggar. Mungkin itu juga yang benci proyek IKN. Pantas aja Trump boykot CNN Pusat. Seperti Anda ketahui ya, CNN Pusat tuh diboykot sama Trump. Ya, cari makannya kayak gini, ya kan? Nah, sasain. Oke. Kemudian, yang bilang IKN mangkrak nih, baca Detik News. Erdogan kan datang ke Indonesia ya, Presiden Turki ya. Di hadapan Prabowo, Erdogan pastikan Turki ikut proyek IKN. Mau ngomong apa lagi? Capek deh ya. Maka dari itu Ewing bilang gini, ya gitulah, seneng dan kudu banget IKN mangkrak. Ya itulah anak-anak Aba dan anak-anak Lobet. Cuman gegara Ganjar kalah, seremeh itu dasarnya. Ketahuan. Oke. Nah, sedikitnya mengenai pagar laut. Dulu kan dia Pitaloka ngomong soal pagar laut, rakyat dirugikan. Begitu pagar laut di dalamnya ada kader PDIP yang terlibat, yaitu Charles Honoris ya. Mana itu suara anggota DPR RI yang namanya Rieke Diah Pitaloka, kata Alex ya, yang katanya selalu membela rakyat. Sekarang coba bela dah. Ayo. Nah, kemudian Intellimet juga bilang pagar laut Bekasi yang tadi Charles Honoris ya, dan KEK Lido punyanya Pak Haritanu Perindo, kan konconya PDIP, merusak lingkungan. Tetapi Basar Banteng mendadak apa itu? Apa sih sebutnya, bisul ya, bisul gitu ya.
Bisu kalau menyentuh kepentingan PDIP. Galak kayak anjing kalau tuan-tuannya terseret kasus dan harus dibela. Gayanya sudah seperti oposisi, padahal 10 tahun menikmati. Astaga. Gitu ya ternyata. Oke deh. Nah, begitu juga ini ada cuitan dari Easy Peasy. Dia bilang apa? Kemarin ada pagar laut di Bekasi, terus sekarang ada KEK Lido yang sudah disegel Kementerian Lingkungan Hidup yang miliknya Perindo. Pak Haritanu lah maksudnya ya, ketua Perindo ya. Tumben Banteng diem-diem baik katanya ya. Pak ya beraninya cuman sama